dengan judul materi Analisis Pasar Bisnis. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dinda Vera Medani sebagai pemateri 1. Saya Dian Saputra sebagai pemateri 2. Dan saya Dinda Rizkandi sebagai pemateri 3. Selamat menyaksikan video kami. Yang pertama ada organizational buying atau pembelian organisasi. Definisi pembelian organisasi adalah proses pengembalian keputusan yang dilakukan oleh organisasi formal untuk memenuhi kebutuhan produk dan layanan dengan memilih merek dan pemasok yang tepat. Lalu ada perbedaan dengan pasar konsumen. Pasar bisnis mencakup semua organisasi yang membeli barang dan jasa untuk digunakan dalam produksi barang dan jasa lainnya. Pasar konsumen berfokus pada individu yang membeli untuk keperluan pribadi. Lalu yang kedua, ada tantangan yang dihadapi pemasar bisnis. Tantangan yang dihadapi pemasar bisnis yang pertama ada memahami kebutuhan pelanggan dengan cara yang lebih mendalam. Yang kedua, ada identifikasi peluang untuk pertumbuhan bisnis. Yang ketiga, menghitung performa pemasaran dan memastikan akuntabilitas. Lalu ada faktor-faktor yang membedakan pasar bisnis dan konsumen. Pembelian bisnis lebih sedikit tetapi lebih besar dan lebih beragam. Ada hubungan dekat antara pemasok dan pelanggan bisnis yang seringkali lebih custom. Lalu yang ketiga ada pembelian profesional dan pengaruh pembelian. Pembelian profesional berfokus pada bisnis yang sering dibeli oleh agen pembelian, terlatih yang harus mengikuti kebijakan dan persyaratan organisasi. Pengaruh pembelian. Banyak orang yang mempengaruhi keputusan pembelian, termasuk komite pembelian yang terdiri dari orang-orang teknis dan manajer senior. Penjualan di sektor bisnis seringkali memerlukan banyak kunjungan dan negosiasi sebelum keputusan dibuat. Lalu yang keempat ada jenis permintaan dalam pasar bisnis. Permintaan turunan, driven demand. Permintaan untuk barang dan jasa bisnis sangat bergantung pada permintaan barang dan jasa konsumen. Misalnya permintaan untuk bahan baku tergantung pada permintaan akhir untuk produk konsumen. Permintaan inelasitas. Permintaan untuk beberapa barang dan jasa bisnis tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan harga, misalnya dalam industri sepatu. Lalu yang kelima ada situasi pembelian. Strike rebuy. Pembelian rutin yang melibatkan pemesanan kembali produk dari pemasok yang sudah ada. Modified rebuy. Pembeli ingin mengubah spesifikasi produk atau harga. Lalu ada new text. Pembeli membeli produk atau layanan untuk pertama kalinya, biasanya lebih rumit dan memerlukan evaluasi menyeluruh. Lalu yang keenam ada proses pembelian di pusat pembelian. Yang pertama ada pusat pembelian, buying center. Semua individu atau kelompok yang terlibat dalam pengembalian keputusan pembelian dalam organisasi. Pusat pembelian melibatkan berbagai peran seperti inisiator, mereka yang meminta suatu untuk dibeli. Lalu ada pengguna, mereka yang akan menggunakan produk atau layanan. Lalu ada pengaruh, mereka yang memberikan informasi atau rekomendasi dalam pengembalian keputusan. Pengembalian keputusan, mereka yang memutuskan produk atau pemasok. Penyetuju, mereka yang memberi otoritas keputusan pembelian. Pembeli, mereka yang melakukan pembelian. Penjaga pintu, gatekeeper, mereka yang mengontrol akses informasi antara pemasok dan pembeli. Lalu yang ketujuh ada pemasaran bisnis dan pembeli. Penargetan perusahaan. Pemasar bisnis perlu mengetahui jenis perusahaan yang akan mereka tuju, mencari sektor dengan prospek pertumbuhan terbesar dan pelanggan yang paling menguntungkan. Lalu ada fokus pada pusat pembelian. Sukses dalam pemasaran bisnis memerlukan pemahaman tentang siapa yang harus diajak bekerja sama di dalam organisasi. Proses pembelian dan pengaruh pembeli. Pusat pembelian, buying center, merupakan unit pengambilan keputusan dalam organisasi pembeli yang terdiri dari individu atau kelompok yang berperan dalam proses pembelian. Berikut adalah tujuan peran dalam pusat pembelian. Yang pertama, inisiator, mereka yang meminta produk atau layanan dibeli. Yang kedua, pengguna, mereka yang akan menggunakan produk atau layanan. Yang ketiga, pengaruh, mereka yang mempengaruhi keputusan pembelian. Yang keempat, pengembalian keputusan, mereka yang memutuskan pembelian produk. Yang kelima, penyetuju, mereka yang menyetujui keputusan pembelian. Yang keenam, mereka yang melakukan pembelian. Yang ketujuh, penjaga pintu, mereka yang mengontrol akses informasi dalam pusat pembelian. Targeting, perusahaan dan pusat pembelian menentukan target pasar.
Pemasar bisnis perlu mengetahui jenis perusahaan yang harus mereka tuju dan siapa yang terlibat dalam pengambilan keputusan pembelian. Targeting dalam pusat pembelian. Perusahaan yang ingin menjual produk mereka harus fokus pada individu yang mempengaruhi keputusan dalam organisasi, serta mempertimbangkan peran dan pengaruh masing-masing anggota pusat pembelian. Contoh kasus, rumah sakit. Seperti rumah sakit yang membeli gaun bedah, di mana beberapa orang terlibat dalam pengambilan keputusan, seperti administrator, ruang operasi, dan para dokter. Proses pembelian, pengakuan masalah, problem recognition. Proses pembelian dimulai ketika ada pengakuan tentang masalah atau kebutuhan yang perlu dipenuhi dengan produk atau layanan, deskripsi kebutuhan dan spesifikasi produk. Pembeli kemudian menggambarkan karakteristik produk yang diperlukan dan bekerjasama dengan insinyur atau spesialis teknis untuk menyusun spesifikasi produk. Pencarian pemasok, spoiler search. Pembelian mencari pemasok yang dapat memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Teknologi dalam pembelian bisnis, approachment. Banyak perusahaan kini menggunakan approachment untuk mempercepat proses pembelian dan mengurangi biaya. Ini mencakup pengguna situs web untuk membeli produk atau layanan dari pemasok yang terverifikasi. Lead generation dan proposal selection. Pemasar perlu mengidentifikasi prospek yang tepat dan mengundang mereka untuk mengajukan proposal, terutama untuk barang atau layanan yang lebih kompleks. Pengaruh tekanan harga. Tekanan harga perlu di pusat pembelian seringkali menghadapi tekanan untuk mendapatkan harga yang lebih baik, dan mereka akan berusaha untuk bernegosiasi dengan pemasok untuk mendapatkan penawaran terbaik. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian. Faktor seperti keandalan, pengiriman, harga, dan reputasi pemasok yang sangat penting dalam proses pembelian. Yang selanjutnya yaitu koordinasi vertikal. Koordinasi vertikal merupakan hubungan antara penjual dan pembeli, yang dimana hubungan tersebut tidak hanya sekadar bertransaksi saja, tetapi mereka membangun dan menciptakan manfaat di antara kedua belah pihak. Yang selanjutnya yaitu ada beberapa bagian hubungan antara pembeli dan penjual. Yang pertama yaitu ada pembelian dan penjualan dasar. Di situ transaksi yang sederhana dengan sedikit tingkat kerjasama dan pertukaran informasi. Yang kedua ada relasi bare bones. Di situ hubungan yang tercipta hanya memerlukan lebih sedikit kerjasama dengan lebih banyak adaptasi di pihak yang penjual. Yang ketiga yaitu ada transaksi kontraktual. Di situ ditandai dengan adanya kontrak formal dan memiliki tingkat kepercayaan dan kerja yang sama rendah. Yang kelima yaitu ada sistem kooperatif, di mana kedua belah pihak bekerja sama dengan sistem operasional dengan tingkat kerja yang jauh lebih tinggi. Yang terakhir yaitu kolaborasi. Hubungan yang tercipta itu sangat kuat dan komitmen dari kedua belah pihak juga menghasilkan kemitraan yang sejati. Adaptasi dalam dunia bisnis merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam menjalin hubungan antara pembeli dan penjual, sehingga adaptasi dibagi menjadi dua berdasarkan tergantung pada kondisi dan kebutuhan pasar. Yang pertama yaitu ada adaptasi bersama, yaitu pembeli dan penjual sering melakukan banyak penyesuaian khusus tanpa mencapai tingkat kerjasama yang tinggi. Yang kedua yaitu ada kerjasama dekat, yang dimana beberapa hubungan membutuhkan kerjasama lebih erat untuk memenuhi kebutuhan tertentu, terutama ketika hambatan atau pengadaan atau sedikit pilihan terhadap pemasok. Yang selanjutnya yaitu resiko dan peluang dalam hubungan bisnis. Hubungan antara pembeli dan penjual merupakan salah satu hubungan yang sangat penting dijaga. Namun, dalam jangka panjangnya terdapat ada peluang yang sangat harus diwaspadai. Contohnya seperti ketika sudah mulai adanya investasi, yang dimana investasi tersebut hanya diperuntukkan menjaga hubungan tersebut. Yang kedua yaitu munculnya
perilaku oportunis yang dimana pemasok atau pembeli tidak memenuhi harapan atau bertindak tidak sesuai dengan kesepakatan yang ada. Perkembangan teknologi merupakan salah satu dampak besar di dalam dunia bisnis, terutama dalam menjalin hubungan bisnis. Contohnya seperti perusahaan Hewlett Packard dan Pfizer yang dimana mereka menggunakan teknologi untuk dapat memahami pelanggannya jauh lebih dalam. Mereka menggunakan email, webinar, serta platform digital untuk dapat memahami pelanggannya lebih dekat. Contoh lain seperti Chapman Kelly yang menggunakan teknologi untuk dapat mengurangi biaya kesehatan dan asuransi. Sementara Hewlett Packard meluncurkan newsletter Technology at Work untuk mempertahankan pelanggan dalam memberikan pembaruan secara email. Yang selanjutnya yaitu ada pasar institusional dan pasar pemerintah. Berbeda dengan pasar bisnis pada umumnya, pasar institusional meliputi seperti sekolah dan rumah sakit. Mereka yang memiliki anggaran terbatas sehingga hanya fokus pada harga dan kualitasnya saja. Yang kedua yaitu ada pasar pemerintah yang dimana pemerintah itu merupakan pemasok atau pembeli barang dan jasa dengan nilai kontrak besar dan membutuhkan transparansi proses dalam pengadaan tersebut. Sekian video yang dapat kami sampaikan. Semoga presentasi kami tadi dan materi yang telah kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Serta kami mohon maaf bila ada salah kata ataupun perilaku selama video atau presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.